Sistem integumen adalah bagian terluar dari ikan sebagai sistem pembalut tubuh. Salah satu yang biasa kita kenal adalah sisik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sisik. Sisik merupakan differait dari lapisan dermis. Lapisan dermis yaitu lapisan luar ikan, sementara lapisan yang sangat dalam yaitu lapisan dermis. Epidermis selalu basah. Sistem integumen ikan memiliki beberapa fungsi. Antara lain, yang pertama, sebagai sistem pelindung terhadap gangguan mekanis, fisis, organis, atau penyesuaian diri terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi kehidupannya. Kemudian, sisik juga termasuk pelindung terhadap hewan lain yang merupakan musuhnya. Kulit juga digunakan sebagai alat ekskresi dan osmoregulasi, sebagai alat pernapasan pada hewan tertentu. Kemudian beberapa alat lain yang terdapat dalam kulit sebagai alat untuk menyerang atau mempertahankan diri adalah kelenjar racun, sumber perwarnaan, cahaya, dan lendir yang membuat tubuhnya licin dan juga memberikan bau yang khas. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kulit. Jadi kulit adalah sebagai pembungkus pada ikan yang terdiri dari dua lapisan, yaitu yang pertama lapisan dermis dan lapisan yang kedua atau lapisan yang dalam yang disebut dengan dermis. Lapisan dalam dari dermis merupakan pertumbuhan sel yang aktif. Lapisan dermis berisi saluran darah, urat saraf, organ peraba, dan jaringan penghubung. Lapisan dermis untuk mengurangi gesekan air, berperan dalam proses osmoregulasi, mencegah infeksi, menutup luka, dan menghindarkan diri dari kekeringan. Lapisan dermis berperan dalam pembentukan sistem integumen. Terus yang kedua ada lendir. Pada lapisan epidermis terdapat suatu sel kelenjar berbentuk piala yang dapat menghasilkan suatu zat yang dinamakan mucin. Jika zat tersebut bersentuhan dengan air, maka akan berubah menjadi lendir dan menyebabkan kulit pada bagian epidermis ini akan selalu basah. Pada ikan yang tidak memiliki sisik, lendir yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan ikan yang memiliki sisik. Kemudian, fungsi apa sih fungsi dari lendir? Jadi fungsi dari lendir pada ikan itu sendiri adalah untuk mengurangi gesekan tubuh dengan air yang membuat ikan dapat berenang lebih cepat. Pada ikan belut, lendir digunakan untuk mempertahankan diri dari mangsanya, khususnya dari manusia, yang membuat tubuhnya licin saat digenggam oleh tangan manusia. Kemudian yang ketiga ada sisik. Sisik disebut juga sebagai rangka dermis karena sisik dibuat di dalam lapisan dermis. Berdasarkan bentuk dan bahan yang terkandung di dalamnya, sisik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama ada plakoid, yang kedua ada kosmoid, yang ketiga ada ganoid, yang keempat ada kikloid, dan ketenoid. Jadi pada lapisan plakoid pada ikan bertulang rawan, kosmoid yang hadir pada ikan fosil atau ikan purba atau primitif, kemudian ganoid yang biasanya ditemukan pada garfish atau paddlefish, atau kisloid, dan ketenoid. Kemudian yang keempat dari sistem integumen itu ada pewarnaan. Jadi pada bagian pewarnaan ini, ikan-ikan yang hidup di perairan bebas seperti tenggiri dan lain-lain mempunyai warna tubuh yang sederhana, bertingkat dari keputih-putihan pada bagian perut, keperak-perakan pada sisi tubuh bagian bawah, sampai kebiru-biruan atau kehijau-hijauan pada sisi atas dan kehitam-hitaman pada bagian punggungnya. Ikan yang hidup di daerah dasar, bagian dasar perutnya berwarna pucat dan bagian punggungnya berwarna gelap. Pewarnaan ikan berfungsi sebagai penyamaran, pemberitahuan untuk musuh, atau pemberitahuan pengenalan seksual pada lawan jenis ikan itu sendiri. Kemudian yang kelima ada organ cahaya. Pada organ cahaya ini, ikan-ikan yang dapat mengeluarkan cahaya umumnya tinggal di bagian laut dalam dan hanya sedikit yang hidup di perairan dangkal. Sebagian lainnya bergerak di permukaan untuk mencari makanan. Di laut dalam terletak antara 300 sampai 1000 meter di bawah permukaan laut. Sel pada kulit ikan yang dapat mengeluarkan cahaya disebut sel cahaya atau fotopor. Kemudian yang terakhir ada kelenjar beracun. Pada kelenjar beracun ini, kelenjar beracun terdapat pada sistem integumen, di mana kelenjar beracun ini merupakan derivat kulit yang merupakan modifikasi kelenjar yang mengeluarkan lendir. Kelenjar beracun ini berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan diri
menyerang atau melumpuhkan mangsanya. Misalnya pada ikan lepuk ayam yang memiliki kelenjar beracun pada jari-jari keras di punggungnya.